Kemudian ada saudara kita nih kok lain bajunya. Sini ada bajunya nih baju Malaysia. Saya nggak tahu nih saudara kita ini dari mana, Baju apa dari Malaysia. Klub Nujah Menua. Oh, Nujah Benua. Jadi kita nggak tahu nih, ini ada IKM. Jadi coba saya akan bertanya, saudara kita ini dari mana, apa bajunya memang baju Malaysia, apa orangnya Malaysia, dan tujuannya ke sini apa mengikut gawai atau apa. Coba kita tanya-tanya. Baik sahabat-sahabat nyata, ikutin terus tayangan selanjutnya. Tekan dulu. Oke bang, siap ya. Sahabat-sahabat nyata, ini kita coba bertanya atau ya ngobrol. Ternyata saudara-saudara kita ini dari Malaysia. Jadi bukan bajunya aja, tapi orangnya dari Malaysia. Coba, bang, selamat pagi bang. Selamat pagi Pak. Iya. Dengan abang siapa nih? Saya namanya Bapak Matthew. Sama dengan saya sebelah kiri Pak Jerry. Kami sampai semalam dari Sarawak di Kuching Malaysia melalui perjalanan dari PLBN di Arok. Oh gitu, jauh juga bang ya. Ya. Jadi datang ke sini memang ingin melihat acara gawai di Tangguh ini bang ya. Sebenarnya sih perjalanan sini ada dua perjalanan lah. Acara keluarga. Dan yang kedua kebetulan berada di sini, jadi kita termampir lah untuk untuk acara gawai pada hari ini. Sebab ini satu peluang keemasan bagi kita untuk mempelajari dan menghayati budaya suku di Desa Tangguh ini. Oh iya. Abang ini abang maaf bang ya. Abang dari suku apa nih bang? Kami dari suku bangsa Iban. Bangsa Iban, Dayak Iban bang ya. Dayak Iban. Iban bukan suku terbesar lah di suku Dayak terbesar lah di Sarawak. Di Sarawak gitu. Termasuk kawan sebelah. Ya. Oh dari ini sahabat-sahabat nyata kita ketemu dengan saudara kita dari Malaysia, yaitu dari suku Dayak Iban. Nah ini mungkin ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat nyata saudara kita ini mampir ke sini gitu. Ada acara keluarga pas berbarengan bersamaan dengan adanya gawai suku Dayak Bidayu Tangguh. Nah, jadi menurut abang bagaimana bang? Ini suasana kampungnya dengan rumah adatnya, menurut abang bagaimana? Oke, sebelum itu kita ke baju ni lah. Oke, sebenarnya baju ni kita ke satu klub, yaitu klub itu bang ya? Ya, klub Nujah Menua. Jadi klub Nujah Menua saya sendiri merupakan dia punya pengerusi dan Pak Jerry merupakan ketua adat di klub. Ini klub tentang apa nih bang? Klubnya? Klub Nujah Menua ni satu klub di mana yang ditubuhkan di Malaysia, berdaftar dengan kerajaan Malaysia. Jadi tujuan utama kita lah ada untuk menjelajahi, untuk mempelajari dan mengerti budaya di Borneo. Kita sering mampir ke Kalimantan Barat dan untuk di Putus Tibau kita selalu 2 minggu lepas juga kita menghadiri pekan gawai Pontianak. Oh yang Pontianak kemarin tuh ya. Jadi klub ini dari pemerintah atau dari organisasi doang? Organisasi. Tapi kita berdaftar dengan pemerintah. Daftar pemerintah. Jadi abang ini organisasi tentang budaya ya? Iya. Oh gitu ya. Sebab nama kalau dalam bahasa Malaysianya klub kita dipanggil Klub Kembara Budaya Iban. Oh gitu. Jadi seperti abang ini datang atau melihat itu bukan suku Dayak Iban saja, tapi Dayak yang lain gitu bang ya? Ya, sebenarnya kita telah berjalan ke area sebelah sana. Kita telah pergi ke rumah panjang suku Taman, Pemalung. Kita tahun lepas pergi ke di Rantau Kalis. Tahun ini kita pergi Rantau Kalis. Tahun lepas kita pergi ke Nangaraun, suku Orang Daan. Oh iya. Orang Daan ni di Nangaraun lah. Mandai. Di Batam Mandai.
menurut kepercayaan kami Iban, kalau meninggal roh kita, semangat kita balik ke Batamandai. Oh gitu ya. Jadi itu kepercayaan masyarakat Iban sebelum adanya ya Christianity lah. Jadi kita telah pergi ke sana, ada banyak juga rombongan dalam 40 lebih orang. Lepas itu kita ke Kalis, sebab dipaham dan di Kalis ada dipanggil Tanah Palai Tapang Mukumbai. Baru-baru ini juga kita telah ada pergi ke Danau Sentarum. Danau Sentarum yang merupakan yang danau terbesar di area kita sini. Oh iya. Jadi kali ini kita berpeluang untuk menghadiri gawai di Desa Tangguh yang merupakan gawai tahunan bagi budaya di desa sini, Desa Tangguh nih. Desa Tangguh. Ini mau nanya nih Bang, ini masyarakat atau saudara-saudara kita di luar sana, ini kan tidak tahu tentang daya Iban, Bang ya. Daya Iban itu rumah adatnya apakah sama dengan daya Bidayu atau bagaimana Bang? Masyarakat Iban dia tidak tinggal di rumah yang sendiri-sendiri, sedikit saja. Kebiasaan kita masih hidup berumah panjang. Maksudnya rumah itu dia satu leret. Ya, jadi dekat rumah panjang ini dia terbagi kepada bagian kaki 5, ruai, bilik utama, dan dapur. Jadi segala upacara adat akan dijalankan di ruai. Jadi kita kebanyakan kita tinggal di rumah panjang. Jadi kita tidak mendirikan satu rumah adat untuk adat saja, tidak. Segala yang kita buat kita lakukan di bagian ruai. Sebab ruai ini tempat masyarakat, tempat komuniti dia berkumpul, dia bermesyuarat, apa semua dijalankan di ruai. Iya, gitu Bang ya. Dan masyarakat Iban nih dia satu keunikan dia, satu Pulau Borneo. Iban paham bahasa kita semua, baik walaupun kita di Kuching, kalau kita ke Kalimantan, kita ke masuk ke sebelah Indonesia, ke Badau apa segalanya, di rumah panjang Iban di sana, kita bahasa kita sama, tidak jauh beda. Jadi kita paham. Walaupun saya Iban dari Betong, saya pergi ke Kapit, bahasa itu sama. Jadi daya Iban itu satu, semuanya sama gitu Bang ya? Iya, bahasa dia. Bahasanya gitu. Iya. Oh iya, nanya lagi nih Bang. Saya dari kawan-kawan kita di luar sana itu katanya orang daya Iban ini ganas-ganas tuh. Apa betul Bang? Tidaklah, Iban ini sama juga. Kita ini masyarakat yang penyayang lah. Kalau yang dulu tuh kita tidak boleh samakan lah, sebab sekarang ini kita hidup harmoni, aman damai. Jadi semangat perpaduan tuh memang ada lah. Jadi pada teman-teman di luar jangan takutlah berkunjung ke rumah panjang Iban. Sebab budaya ngayau ini lama lah sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi sekarang ini kita dalam dunia baru, kita dalam zaman milenial. Jadi kita boleh menonton lah dari YouTube kawan-kawan yang lain. Pak Jerry pun ada channel. Apa channel? Jerry Lengge channel. Dia banyak lah dalam channel itu, banyak menceritakan pasal daya hidup Iban lah. Iya. Ini sekali lagi Bang, nanya ini terakhir nih Bang. Harapan Abang tentang adat budaya khususnya daya apapun. Jadi harapan Abang itu tentang adat budaya daya itu bagaimana Bang? Sebenarnya dalam adat budaya ini dia haruslah diterapkan dari anak-anak kita masih kecil. Semalam saya melihat anak-anak muda sini semua berpakaian tradisional. Jadi waktu hari gawai, tarian-tarian kita itu haruslah dipersembahkan. Jangan kita kalahlah dengan poco-poco, dandut dan sebagainya. Macam kami Iban, kami ada satu tarian dipanggil tarian ngajat. So tarian ngajat ini dia dipersembahkan tidak semestinya pada hari gawai.
waktu nyambut tetamu, jadi harus dipersembahkan. Ya, dan kedua kita punya budaya kita punya budaya kehidupan harian kita adalah mencerminkan kita ini sebagai orang Daya supaya identiti kita tidak punah. Yang ketiga, adat kita. Walaupun sesetengah kita telah masuk ke agama yang baru, tidak semestinya Kristen, Islam dan sebagainya, tapi adat kita masih harus dikekalkan kita. Sebab orang Melayu pernah kata, biar mati anak jangan mati adat. Iya, betul. Dan kalau kita tidak bersopan santun, orang panggil kita tidak ada adat. Orang tidak panggil kita tidak ada, bukan orang panggil kita tidak ada pengarap, orang panggil kita tidak ada adat. Jadi apa yang kita harus lakukan, ajar anak kita dari kecil biar mereka tidak lalai, tidak lupa akan asal-usul mereka, apa yang mereka tahu tentang gawai. Itu pentingnya hari gawai ini disambut. Bukan saja kita memberi terima kasih pada Tuhan ataupun leluhur kita, tapi dia adalah bukan satu identiti budaya kita yang harus kita kekalkan dari hari ini sampai ke masa-masa ke depan. Karena ini budaya kita ini, dia tidak boleh dijual belikan. Dan yang terakhir bagi saya, kita harus bekerja sama dengan pemerintah agar segala adat dan budaya kita kalau boleh kita bukukan. Macam sekarang ada YouTube, kita boleh tengok ke YouTube. Kita boleh mempelajari. Kalau contoh budaya Iban apa dia? Jadi kalau ada buku senang untuk kita report di balai. Iya. Terima kasih. Iya. Makasih Bang ya. Baik sahabat-sahabat nyata, tadi kita sudah asik ngobrol dengan abang ini dari suku Daya Iban yang ada di Malaysia. Jadi harapan atau keinginan adat budaya yang ada di sekitar kita, adat budaya apapun, baik itu suku Jawa, suku Dayak, suku yang lainnya, mari kita pelihara agar anak kita ini jangan sampai tidak tahu dengan adatnya sendiri, tidak tahu dengan budayanya sendiri. Ini malah yang terkenal dengan budaya-budaya barat atau budaya yang lain. Jadi budayanya sendiri dia tidak tahu. Ini yang diinginkan oleh abang dari Malaysia ini, jaga adat budaya kita, baik budaya apapun, adat apapun. Mari kita lestarikan supaya anak cucu kita tahu tentang identitasnya, siapakah dia itu. Baik sahabat-sahabat dunia, ikutin terus tayangan selanjutnya. Mantap. Like, follow,